sering ada nyambernya tuh. sering ada wilayah yang tersambar petir Iya, gitu, iya, kayak iya. pohon-pohon, rumah dan bahkan Mm-mm. manusia juga bisa tersambar petir Mm-mm. karena itu kekurangan elektron kayak gitu. Nah, itu Hmm. salah satu contohnya. Dan di sana juga di dalam Al-Qur'an, Quran surat Ar-Ra'd ayat 12 dijelaskan bahwasanya dengan adanya petir itu kita akan menumbuhkan rasa ketakutan dan Mm-mm. juga penuh harap kepada Allah gitu. Betul. Jadi dengan adanya petir itu kan kita suka takut ya, dan jadi Kaget gitu. kita lebih sering mengingat Allah gitu. Ya Allah mudah-mudahan kita selamat gitu kan. Iya, Nah, betul. dengan adanya petir itu Allah menciptakan ketakutan dan juga harapan Allah. kepada manusia gitu. Oh, Menciptakan ketakutan dan oh, di iya. dalam diri Iya, manusia. di dalam diri manusia Oh, betul, kayak betul, gitu. betul. Jadi ternyata dengan maksud dia bukan hanya dari, maksudnya kan secara sains dijelaskan bahwa petir tuh dari ini dari ini dari ini Hmm. tadi, dari pokoknya ada orang yang bisa tersambar atau tempat yang tersambar petir ternyata karena tempat itu atau benda itu tuh kekurangan elektron. Betul. Tapi ternyata ada maksud lain yang Allah maksudkan di dalam ya Al-Qur'an, bahwa dengan adanya petir itu bisa menimbulkan rasa takut dan harap Iya, di betul dalam diri sekali. manusia, dan jadi reminder juga untuk kita semua kalau kayak gitu kan kita aduh ya Allah tolong selamatkan gitu Iya, ya. betul sekali. Betul, betul, betul. Refleksnya manusia kan kalau misalnya dapat sesuatu yang mengancam lah ya, Iya, mengancam betul. hidupnya, dia akan otomatis minta tolong lah, refleksnya. Nah, itu tuh yang Allah tumbuhkan dalam diri kita lewat petir tadi. Betul, dan itu juga bisa menjadikan keimanan kita semakin meningkat, Betul, ketakwaan kita juga semakin meningkat kayak betul, gitu. betul, betul. Makanya luar biasa ya di Arafi gitu, kita harus menghubungkan antara mata pelajaran dan juga Ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an gitu. Bukan ayat Al-Qur'an aja ya, hadis Ada hadis juga, betul, kayak betul. gitu. Dalam setiap materi loh ya, Iya, tidak dalam hanya setiap materi. tidak hanya dalam PAI aja nih Arafian. Jadi kayaknya ngajinya hanya di PAI-nya aja misalnya, hanya dengan Bu Uneng, dengan Bu Alia dan Bu Catherine, atau dengan bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu yang lain. Nah, ternyata Umma Aba Arafian semua jangan takut karena ayat Al-Qur'an itu selalu diselipkan di setiap pelajaran dan di setiap materi juga. Salah satunya bukan hanya mengajar tentang akademiknya lah ya, untuk menumbuhkan keimanan juga ya, dalam diri anak-anak. Betul sekali. Betul, luar biasa. Mantap. Mantap. Oke. Miss, mungkin tadi udah ya saya tanya tentang implementasi dari ayat ke kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ini sekarang dari sains, selain dari petir tadi dan juga apa ya tadi satu lagi saya lupa. Reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran yang Quran surat Yasin tadi, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kayak tadi contohnya yang petir menumbuhkan rasa takut, otomatis menambah keimanan. Ada nggak sih yang lainnya? Ada, masih banyak. Salah satunya di Quran surat Al-Insan juga ayat 2. Nah, bahwasanya kita itu sebenarnya manusia itu gak tahu apapun itu gitu. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu dari setetes mani, kemudian nantinya bertemu dengan ovum gitu. Nah, di sana juga kita akan diberikan rasa tahu ya, dan juga rasa untuk bisa bagaimana sih caranya untuk bisa hidup gitu. Nah, makanya kenapa di dalam Quran surat Al-Insan ayat 2 ini termasuk ke dalam hereditas ya Arafians, karena hereditas ini sangat berpengaruh terhadap gen gitu. Terus juga kayak misalkan Bu Vini golongan darahnya apa, orang tuanya apa. Nah, ini juga terkandung dalam Quran surat Al-Insan gitu, yang ayat 2 ini. Nah, di mana kita juga harus bisa mensyukuri gitu ya, dan tidak boleh mendiskriminasi mana yang ireng gitu ya. Kulit putih, Ya, kulit kulit coklat putih, kulit ya. coklat, terus yang ikal gitu ya, pokoknya yang itu, pokoknya jangan sampai mendiskriminasi. Betul. Terus juga kita dianjurkan juga oleh Allah di dalam Quran surat Al-Insan ini, bahwasanya kita itu harus bisa mensyukuri apa yang telah didapat di tubuh kita maupun di keluarga kita. Contohnya misalkan Bu Vini memiliki kecerdasan yang luar biasa, tetapi ada juga kakaknya yang kecerdasannya kurang gitu dari Bu Vini. Nah, kita harus mensyukuri akan hal itu gitu. Jadi tidak boleh sampai apa yang telah diberikan oleh Allah gitu ya, genetik itu yang telah diberikan oleh orang tuanya gitu ya, yang diturunkan kepada anaknya, itu tidak boleh sampai kita merasa
superior gitu. superior gitu dan lain sebagainya kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Wow, ya iya. Sekarang kan lagi marak banget ya pembulian Nah, iya, di setiap pembulian. sekolah, membuli, menindas orang-orang yang gimana ya, yang Secara fisik gitu iya ya, iya dilihat secara dari fisik. fisik Sekarang gitu. banyak banget yang body shaming. Tidak hanya mungkin yang ke tinggi badan, mungkin yang ke bentuk badan, atau bahkan sesuatu yang memang sudah dari Allahnya seperti itu kayak tadi rambut mungkin ya, warna kulit, gitu. warna bola mata mungkin. Tapi di Indonesia jarang sih, semuanya rata-rata coklat, rata-rata ya kulit ya Iya, ininya. kulit, lebih ke kulit. Karena di Indonesia itu muncul paham ya kayaknya bahwa yang bagus itu yang putih Nah, gitu, iya, dan yang betul. coklat itu enggak gitu, Iya, kurang gitu. Nah itu tuh Arafian tadi nih kata Miss Della dalam Quran surat Al-Insan ayat 2 Allah menciptakan bahwa manusia itu ternyata beraneka ragam dengan keunikan genetikanya masing-masing. Jadi tidak boleh dihina dan tidak boleh merasa diri kamu adalah superior yang paling bagus. Justru itu tuh adalah ciptaan Allah ya. Dengan segala detail-detailnya. Coba manusia, ada nggak yang bisa bikin manusia lain gitu ya, maksudnya menciptakan gitu ya. Ambigu. Sangat mustahil ya, gitu sangat ya. mustahil, nggak bisa banget bikin dari terigu. Nggak bisa. Ada pun yang bisa bikin robot yang mirip manusia juga kan itu tidak nggak sama identik. persis Betul. juga dengan manusia, dan mereka nggak punya gen tahu ya. Betul. Kita memiliki gen gitu. Bahkan sidik jari juga ya Miss ya. Saya pernah baca tuh di salah satu sosial media, katanya sidik jari manusia itu yang sangat berlapis-lapis ya, kayak garis-garis gitu. Setiap manusia tuh nggak ada yang sama ya. Berbeda-beda. Semuanya berbeda-beda, tergantung dari genetik, kode genetik dari orang tuanya. Nah, itu dia Al-Insan ayat 2. Al-Insan 2 ya. Tidak hanya dalam buku pelajaran berarti adanya ilmu pengetahuannya, tapi dalam Al-Qur'an juga, dan bukan juz-juz yang panjang juga. Juz 29 sudah mengungkap ya salah satu fakta di dunia ini bahwa manusia itu seperti itu. Betul. Ya. Oh, Masya Allah. Juz 29. Iya, mantap-mantap. Yuk kita ucap Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Oke, Miss Della, terakhir mungkin ya, ada nggak sih pesan buat Arafians untuk menumbuhkan kecintaannya dengan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, momen-momennya, kedekatan kita lah ya dengan Al-Quran, tidak hanya tilawah, mungkin tidak hanya membacanya, tapi tips-tips untuk memahaminya juga, mungkin dari sisi ilmu pengetahuannya atau lain sebagainya. Oke, siap. Untuk Arafian semua mungkin ya, karena kita itu diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk bisa mencari ilmu saja, tapi juga harus meningkatkan keimanan. Betul sekali. Betul. Jadi kita harus seimbang antara ilmu dan juga keimanan. Nah, maka dari itu mungkin dari segi sainsnya gitu ya, dari setiap materi yang kita pelajari, coba gitu ya kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau misalkan nggak tahu nih ini ayat Al-Quran ini tentang apa ya, boleh silakan dicari di platform apapun itu gitu ya, di Google atau di platform yang memang bisa menyediakan hal tersebut gitu. Nah, terus juga banyak sekali jurnal-jurnal sekarang yang sudah menjelaskan akan hal itu. Boleh Bapak Ibu untuk search di jurnal itu misalkan tentang biologi, materi biologi di dalam Al-Quran. Wah, nanti akan keluar muncul misalkan dari segi bioteknologinya, kemudian dari embriologinya, kemudian dari mikrobiologi dan lain sebagainya. Itu juga banyak, dan di sana ada ayat-ayat Al-Quran yang tersedia gitu. Jadi nanti ketika bulan puasa gitu ya, daripada main HP gitu ya, jadi kita bisa untuk memahami terkait dengan penciptaan Allah gitu ya, yang disesuaikan dengan ayat-ayat Al-Quran kayak gitu. Betul. Atau bisa tanya langsung ke gurunya masing-masing ya, di SMP Arafi dan membuka modul ajarnya ya. Iya, betul. Masing-masing, karena sudah ada tuh kaitannya materi yang akan diajarkan dengan Al-Quran, ayat Al-Quran yang tepat, yang mendukung gitu. Oke, kalau tadi kecintaan terhadap Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, kalau sekarang tips mencintai sains gimana tuh? Aduh. Karena pasti banyak banget nih Arafians yang suka juga mungkin ya, fans banget dengan sains. Ada juga yang kayak ya Allah sains lagi, ketemu lagi dengan sains, harus ngitung, harus ngapalin udah gitu mirip-mirip math soalnya ya. Karena nanti kita ngobrol-ngobrol tentang math dan Al-Quran di episode lainnya Arafians, jadi tunggu aja. Silakan Miss, tips untuk semangat belajar sains. Kalau dari saya sendiri adalah cintai dulu gurunya. karena itu sangat berpengaruh tau. Betul. Kalau misalkan kita mencintai gurunya, kita juga seiring waktu akan mencintai
mata pelajarannya. Betul. Cintainya Gitu. gimana nih Miss? Biar Arafian semua nggak ada yang ambigu nih. Nah, cintai gimana nih? Coba Cinta, perjelas. maksudnya dicintai adalah kagum gitu. Hmm. Jadi ketika ada guru akan mengajar tuh, kalau misalkan ada Miss Della nih, wah aku excited banget nih ada Miss Della, aku senang ada Miss Della karena misalkan humble atau lain sebagainya gitu. Terus nanti pembelajarannya pun akan lebih memperhatikan gitu karena Iya. gurunya yang mereka sukai. Kayak Betul, gitu. betul. Itu satu contohnya. Atau ya, Gimana tuh yang kedua? atau yang kedua, cintai pelajarannya. Emang kalau misalkan udah cinta banget sama sains, nantinya akan sering waktu mencintai gurunya. Kayak gitu Betul, ya, ya, mungkin ya. mencintai dengan rasa kagum Gum, ya, iya. kagum dan juga respect gitu ya, Betul, hormat kepada hormat guru. kepada guru, Betul. kayak Karena gitu. kita juga memang kan sebagai seorang guru juga kan harus mencintai siswa ya, maksudnya disampaikan dengan baik dari tutur kata, dari Betul. gestur gitu. Jadi kita saling mengerti lah ya anak-anak. Iya, betul. Tapi selain itu, yang saya rasakan ketika sains tidak ada praktikumnya, anak-anak tuh bosan. Nah, Iya. makanya nanti ke Teori depannya, terus kali ya. ke depannya kita kalau dari saya sendiri ya, setiap materi itu pasti akan ada praktikum gitu. Ketika selesai materi 1, praktikum langsung, udah praktikum evaluasi, udah gitu terus. Ya makanya dengan diselingi praktikum itu biasanya menambah rasa ingin tahunya gitu Betul, dari betul. anak-anak. Jadi mereka bisa gitu ya mencintai sains lebih dalam lagi Aduh, gitu. dan kayaknya diaplikasikan juga ya dalam apa ya, dalam sesuatu ada yang mereka kerjakan projectnya langsung Nah, gitu. iya, Jadi lebih masuk juga, ada pengalaman belajarnya betul, juga. ada pengalaman Gitu. belajar. Itulah tips mencintai Miss Della. Tips mencintai sains dan mencintai Al-Quran lewat sains. Nah, mencintai Miss Della boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Tapi Miss Della udah nikah belum sih? belum. Oke, di Ramadan ini kita doakan ya Arafian sama-sama. Mudah-mudahan Miss Della segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Ini Begitu langsung pun menikah? Vini. Oh, amin ya Allah. Amin. Amin banget ya Allah. Tolong didengar. Amin. Oke deh, itu mungkin Arafian untuk sesi podcast kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Miss Della yang sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol tentang sains dan juga Al-Quran. Luar biasa pengetahuannya, luas sekali. Banyak yang bisa kita petik dari podcast kali ini. Ilmu pengetahuan, banyak hikmahnya. Wah, banyak deh. Termasuk tadi tips mencintai Miss Della. Kita dapat sesuatu ya, ternyata excited katanya. Kalau mau belajar dan ingin gampang ilmu pengetahuan itu dimengerti, kita harus excited dulu gitu. Oke deh, terima kasih sekali lagi untuk Arafians yang sudah nonton. Terima kasih sekali lagi untuk Miss Della yang sudah hadiri podcast Arafi pada kali ini. Jangan lupa tonton podcast Arafi selanjutnya. Insya Allah ada 10 episode ya di bulan Ramadan ini. Dan sisa-sisanya ada konten-konten yang lain, seperti ada konten murotal, ada konten TikTok juga. Jadi untuk Arafians yang belum follow TikTok SMP Arafi atau Instagramnya, silakan boleh follow sekarang supaya tidak ketinggalan informasi-informasi dan juga konten-konten yang akan dikeluarkan oleh SMP Arafi Derajat. Itu saja mungkin. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum.